Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zila Aulia, perwakilan kelompok PKM SMP Negeri 148 Jakarta dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok SMP Negeri 148 Jakarta, PKM Prakarya, terdiri atas Wulan Nur Hartanti, NIM 1504618046. Yang kedua ada Zila Aulia, NIM 1504618047. Yang ketiga ada Gadis Bunga, NIM 1504618051. Dan yang terakhir ada Fatia Nurul Islami NIM 1504618058. Selanjutnya, sebelumnya izinkan saya memaparkan profil dari SMP Negeri 148 Jakarta. Menurut data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nama SMP Negeri 148 Jakarta, NPSN 2010103512. Alamat SMP 148 Jakarta terdapat di Jalan BB1 dengan kode pos 313420, Desa Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten atau Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, status sekolah negeri, waktu penyelenggara sehari penuh atau 5 hari kerja, jenjang pendidikan SMP atau sekolah menengah pertama. Di sini saya lampirkan juga foto gedung gambar sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Jadi sebelumnya izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu, kelompok PKM kami di Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga mendapatkan materi atau mata pelajaran untuk pengajaran mata pelajaran prakarya. Nah, pada pertemuan pertama kami menjelaskan mengenai kerajinan bahan serat alam. Ini kami lampirkan juga beberapa slide mengenai kerajinan bahan serat alam. Jadi sistem pembelajaran yang kami lakukan adalah record materi, kemudian materi tersebut kami upload ke YouTube. Setelah itu siswa diarahkan untuk menonton hasil record materi atau penjelasan materi yang kami sampaikan via YouTube. Setelah itu ada tugas di akhir pertemuan. Next. Jadi saya hari ini akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, materi ajar, media pembelajaran, metode penilaian, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan memahami pengertian serat alam, memahami berbagai jenis serat dan tekstil, mengidentifikasi serat alam. Yang selanjutnya ada materi ajar. Materi ajar kami itu berdasarkan RPP yang sudah kami buat. Yang pertama ada pengertian bahan serat, yang kedua ada jenis dan karakteristik bahan serat alam, yang ketiga serat tumbuhan, yang keempat mengenai serat hewan, yang kelima mengenai pengolahan bahan serat, yang terakhir produksi kerajinan serat. Media pembelajaran yang kami gunakan adalah PowerPoint berisi materi dan ilustrasi dari penjelasan. Jadi media pembelajaran dari kami karena daring, kami menggunakan sistem PowerPoint dan siswa juga diarahkan untuk mencari materi apabila mereka merasa kurang atau misalnya dari kami kan memaparkan mengenai materi kerajinan bahan serat alam. Nah, kami memberikan beberapa contoh atau memberikan gambar-gambar mengenai jenis-jenis serat alam. Akan tetapi masih banyak masih banyak jenis serat alam yang tidak kami tampilkan di dalam PPT kami. Akan tetapi kami mengarahkan mereka untuk mencari sendiri melalui platform internet
di ponsel pintar atau smartphone mereka. Jadi mereka itu bebas mengakses pembelajarannya atau bebas mengakses jadi kami juga sebelum melakukan pembelajaran kami merecord materi terlebih dahulu. Setelah itu kami upload ke YouTube. Jadi mereka itu bebas mengakses video pemaparan atau video penjelasan dari materi tersebut. Seperti itu. Nah, evaluasi pembelajaran pada materi ini di akhir kelas kami memberikan penugasan, yaitu mendokumentasikan video materi mengenai penjelasan materi yang kami sampaikan. Di akhir slide, kami memberikan tugas mengenai dokumentasi barang sekitar mereka yang tergolong dalam kategori serat. Setelah itu difoto lalu dikirimkan ke kami. Hal tersebut merupakan luaran dari pembelajaran materi kerajinan bahan serat alam. Yang selanjutnya ada metode penilaian. Dalam penilaian, kami menggunakan rubrik penilaian sebagai berikut. Rubrik penilaiannya yang pertama ada soalnya itu menyebutkan benda dan kategori serat tergolong pengetahuan. Yang pertama, menyebutkan benda, aspeknya itu yang pertama menyebutkan benda dan kategori serat dengan benar, yang kedua menyebutkan benda dan kategori serat kurang tepat atau salah satunya, yang ketiga hanya menyebutkan benda atau kategori serat, dan yang terakhir hanya mengirimkan foto, tidak menyebutkan benda dan kategori serat. Kriterianya, siswa menunjukkan aspek 1, mendapatkan skor 100, siswa menunjukkan aspek kedua, mendapatkan skor 90, siswa menunjukkan aspek ketiga, mendapatkan skor 80, dan terakhir siswa menunjukkan aspek keempat, mendapatkan skor 75. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Selama kami PKM di SMP Negeri 148 Jakarta, banyak sekali pembelajaran dan pengalaman yang dapat diambil, salah satunya adalah melatih kesabaran dan kreativitas. Karena SMP 148 sendiri mengedepankan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan siswanya. Jadi kami tidak dibebaskan untuk melaksanakan Zoom terus-menerus atau setiap minggunya kami melaksanakan Zoom, kami tidak boleh melaksanakan Zoom setiap minggu. Maka dari itu kami mensiasati dengan cara merecord materi, kemudian kami upload ke YouTube, dan Zoom itu dilakukan di awal pertemuan dan di akhir pertemuan agar hal tersebut tidak memberatkan siswa dalam penggunaan kuota belajarnya seperti itu. Dan selain itu, siswa juga masih ada beberapa siswa yang menggunakan handphonenya itu secara bersamaan dalam satu keluarga. Jadi ada beberapa siswa yang mengalami hambatan dalam pembelajaran karena handphone yang digunakan itu bersamaan dengan orang tuanya. Nah, harapan kami atau saran kami ke depannya, semoga ke depannya baik pihak mahasiswa, sekolah, dan kampus bisa memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang dalam pelaksanaan PKE. Sekian yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.